Amerika Serikat bersepakat dengan Jepang untuk meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik. Saat ini, pangkalan udara Karna menjadi pangkalan terbesar bagi militer Amerika di Jepang. Meningkatnya kehadiran militer Amerika tidak lepas dari situasi geopolitik Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman bagi negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang dan Taiwan. Militer Jepang sendiri sudah memutuskan untuk meningkatkan anggaran militernya sebagai langkah antisipasi memperkuat pertahanan Jepang. Baru-baru ini, Menlu Amerika Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengumumkan perubahan dalam hubungan pertahanan AS-Jepang. United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Komando gabungan ini akan dipimpin Jenderal Bintang 3. That means that Americans are serious. Americans are really serious about fighting a war with Japan. Against whom? I don't know. Whoever wants to change the status quo by force, we may have to fight. Langkah ini dirancang untuk melengkapi Komando Operasi Gabungan Jepang yang baru. It's a good first step, is how I would put it, towards getting the Americans and the Japanese in a position where they can actually fight together. But what remains to be seen, and this is important, is how much authority will it have, what units will be assigned to it, what responsibility will it have in the event of a contingency. Tahun lalu, Jepang umumkan rencana menggandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB pada 2027. Analis menilai ini adalah langkah awal dari upaya militer Jepang untuk tingkatkan investasi perekrutan persenjataan dan logistik. Sebaliknya, Tiongkok menyebut Amerika Serikat dan Jepang sebagai tantangan strategis terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Ini disampaikan di tengah pesatnya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan dan juga Taiwan. Pejabat AS menyatakan pemerintah Washington berupaya untuk menghubungkan aliansi regionalnya dengan menciptakan kerangka kerja Kisi Kerawangan untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik. Of course, we cannot have a NATO type collective alliance system because we have a different historical background. But what we needed to have is the multi-layered security arrangements or dialogue or whatever. Filipina adalah bagian penting dalam aliansi tersebut dan mendapat bantuan militer baru dari Amerika senilai $500 juta. For this so-called lattice work of a range of alliances and agreements that the Americans have tried to put together, with whom can they do a real-world short-notice operation? That means if you had to go out and really do something for real, like fight, who could they do it with? And that is a very, very short list. Sedikitnya 54.000 pasukan AS berada di selatan Kepulauan Okinawa dengan Angkatan Udara Kadena sebagai pangkalan udara Amerika terbesar di kawasan Pasifik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan.